John biasanya menyuruh para wanita pekerja malam untuk pup di mulutnya. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, gue Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Jadi kalau kalian tertarik untuk mengikuti cerita-cerita misteri, jangan lupa untuk subscribe. Anyways, di video kali ini kita akan ngomongin tentang John McAfee, yaitu orang yang pertama kali membuat antivirus di komputer yang kita ketahui sebagai program McAfee. Ya, jadi John McAfee adalah orang pertama kali yang membuat software antivirus yang sampai sekarang software ini masih menggunakan namanya meskipun dia sudah enggak lagi terlibat dalam perusahaan software McAfee ini. Di sini kita akan sebut John McAfee sebagai John, sedangkan kalau gua ngomong McAfee itu berarti antivirusnya ya, software McAfee-nya. Dimana pada tanggal 23 Juni tadi kita ketahui meninggal dunia akibat bunuh diri di dalam penjara. Nah, kasus kematian McAfee ini sedikit menjadi kontroversi karena meskipun dinyatakan bunuh diri dan hasil otopsinya baru aja keluar tetap menyatakan dia bunuh diri, tetap aja banyak yang nggak percaya kalau dia bunuh diri, termasuk istrinya sendiri. Karena John McAfee sudah berapa kali ngomong ke reporter dan media dia nggak akan pernah bunuh diri. Kalau suatu hari dia bunuh diri, orang-orang harus curiga terhadap pemerintah Amerika. Tapi, apakah kita harus percaya dengan omongan John McAfee? Siapa itu John McAfee? Karena ternyata John McAfee ini benar-benar orang yang gila, guys. Dia ini seorang pemabuk, pemakai obat-obatan terlarang yang halunya tuh udah no debat lagi. Jadi cukup kontroversial untuk percaya apa enggak dengan dia. Bisa jadi John bunuh diri juga cuman untuk membuat sensasi dan memfitnah pemerintahan. Gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke Ruang Gelap. Welcome to Ruang Gelap. John McAfee lahir pada tanggal 18 September 1945 di Inggris. Ayahnya adalah seorang warga negara Amerika, sedangkan ibunya adalah warga negara Inggris. Nah, John sendiri besar di Amerika, tapi dia kebanyakan diurus oleh ibunya karena ayahnya ini seorang pemabuk berat yang pada akhirnya mengalami depresi dan memutuskan untuk bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri dengan pistol. Nah, kemungkinan besar karena ayahnya seorang pemabuk, John juga ikut-ikutan jadi pemabuk dari umur yang sangat-sangat muda. Meskipun punya masa lalu yang kelam, John tetap tumbuh menjadi anak yang pintar dan bisa dibilang jenius. Dia bekerja di NASA, Univac, Xerox, CSC, Booz Allen, dan Lockheed sebagai programmer atau cyber security. Nah, meskipun punya karir yang cemerlang, John sejak dulu, sejak dia muda, itu sudah terobsesi dengan yang namanya obat-obatan terlarang. Dia sering banget pakai obat-obatan terlarang tuh hampir tiap hari, bahkan sebelum pergi kerja dan sebelum tidur. Salah satu obat terlarang yang dia sering pakai itu DMT yang bisa membuat paranoia. Suatu hari John pernah pakai obat ini sebungkus besar karena dia tuh suka dengan feeling high atau psychedelic effects yang didapat dari menggunakan obat-obatan terlarang ini. Gara-gara dia menggunakan obat-obat terlarang sebanyak ini, suatu hari dia tuh pernah kayak gila sendiri, halu, masuk ke kantor, lari-lari, teriak-teriak, terus sembunyi di dalam kotak sampah. Dan gara-gara kejadian ini, John nggak pernah lagi masuk ke kantor dan langsung cabut dari kota itu. Dia pindah ke kota lain. Kayaknya karena dia malu, jadi dia pindah yang awalnya tadi dia kerja di Missouri, pindah ke Silicon Valley. Nah, gara-gara nggak bisa berhenti ngobat, John ini mulai berhalusinasi. Kadang-kadang dia nggak bisa bedain yang mana yang halusinasi, yang mana yang realitas. Jadi dia nih kayak semacam nggak tahu juga yang mana real dan yang mana yang enggak. Gara-gara hal ini, John sempat dipecat, mulai gila sendiri, dan diceraikan oleh istri pertamanya. Nah, waktu bekerja di Silicon Valley, John baru mengenal yang namanya virus komputer pertama. Dan waktu itu tentu aja kehadiran virus komputer sangat menarik perhatian semua orang termasuk John. John yang menderita paranoia seperti yang gue bilang, dia yang paranoid itu langsung berpikir, wah kalau misalnya ada virus dalam komputer berarti data-data dia bisa di-breaching.
Berarti ini nanti komputer orang nggak bakal aman. Dan karena dimotivasi dengan ketakutan paranoidnya itu sendiri, John mulai membuat antivirus sendiri. Saat semua orang nggak kepikiran untuk bikin software antivirus, John sudah berpikir kayak gitu duluan. Jadi dia ini bisa dibilang seorang pioneer atau orang pertama yang membuat antivirus. Dan nggak butuh waktu yang lama, dengan kepintarannya John berhasil menghasilkan program software McAfee, yaitu program antivirus pertama yang sampai sekarang mungkin masih ada di komputer kalian, karena di komputer gue juga masih ada, laptop maksudnya. Nah, John yang menyadari bahwa dia bisa membuat software antivirus langsung mikir, wah, oke, kalau semua orang nanti punya komputer, berarti dia bisa menjual softwarenya ke semua orang. Dan disinilah John punya ide untuk menjalankan bisnis, membangun perusahaan yang dia buat dengan namanya sendiri, yaitu McAfee Associates, yaitu perusahaan software antivirus. John langsung menjadi miliuner. Dia langsung mendirikan kantor, meng-hire pekerja, tapi karena John memang otaknya ini sudah rusak gara-gara narkoba, gara-gara obat-obat terlarang, dan juga hal-hal yang menyangkut halusinasinya, kantornya ini bisa dibilang kayak neraka. Semua pekerja itu harus kerja 24 jam, kadang-kadang sampai tidur di bawah meja. Dan jujur aja gue tahu sampai sekarang juga banyak kantor yang gitu, karena gue sempat juga kerja di kantor yang sampai tidur di bawah meja, itu hal yang biasa. Tapi yang membedakan kantor John ini gilanya, dia tuh ngasih karyawannya poin. Kalau karyawannya main di dalam kantor, itu nanti dikasih poin guys. Main maksud gue itu adalah berhubungan seksual ya. Jadi setiap pekerjanya yang mau berhubungan seksual di dalam kantor di tempat yang berbeda-beda itu nanti dikasih poin reward. Karena gue nggak ngerti, jujur gue nggak ngerti banget. Gue sedikit jijik dengan hal ini. John ini bisa dibilang hyperseksual atau sangat suka hal-hal yang berbau dengan seks. Nah, para investor besar di perusahaan John melihat ada kemungkinan banget McAfee Associates ini bisa berkembang sangat baik. Tapi para investor nggak percaya John sebagai CEO bisa mengembangkan atau merealisasikan harapan para investor terhadap perusahaannya sendiri. Jadi investor setuju untuk menendang John keluar dari perusahaannya. Dan ternyata John nggak ada masalah dengan hal itu. Dia emang dari awal nggak terlalu minat untuk memimpin, dan dia juga cuma seneng karena dia kaya dan dia bisa melakukan semua hal yang dia inginkan dengan duit kekayaannya. John dibayar sebanyak $100 juta untuk bisa hengkang dari perusahaannya sendiri. Yang seperti gue bilang, dia terima dengan lapang dada. John mundur dengan terhormat dan pindah ke Colorado. Apa yang dilakukan John di Colorado? Dia membeli lahan yang besar, membuka fasilitas yoga dan meditasi. Hidupnya tenang, dia bisa melakukan semua yang dia inginkan, tapi di tahun 2009 terjadi resesi yang sangat-sangat mempengaruhi nilai kekayaan John. John terpaksa menjual semua asetnya. Nah, di tahun yang sama, salah satu investasi John, yaitu sebuah sekolah penerbangan ilegal yang dia buat, yang dipimpin oleh keponakannya sendiri, mengalami sebuah kecelakaan. Kecelakaan ini menewaskan keponakannya juga, dan langsung kecelakaan ini diinvestigasi oleh pemerintah dan John dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada keponakannya sendiri. Kemungkinan besar John dipaksa untuk membayar denda sebanyak $2,5 juta, dan karena tidak mau terlibat dalam masalah ini, John melarikan diri keluar dari Amerika dan pindah ke Belize. Belize adalah salah satu negara di kawasan Amerika yang pemerintahannya itu di bawah naungan Inggris. Jadi, gara-gara John melarikan diri ke Belize, polisi di Amerika tidak bisa menangkap dia karena di luar jurisdiksi Amerika. Begitu John pindah ke Belize, dia langsung mencari para mantan-mantan kriminal, anggota geng, penjahat-penjahat dan orang berbahaya untuk bekerja dengan dia sebagai bodyguard. Dan juga John banyak membeli senjata-senjata ilegal atau enggak untuk melindungi dia. Karena seperti yang gue bilang, dari dulu John punya paranoia. Dia ini paranoid dengan hal-hal yang entah apa, cuman ada di dalam otaknya sendiri kayaknya. Dan apalagi setelah dia tahu dia diburu oleh pemerintahan Amerika, polisi Amerika atas kecelakaan dan meninggalnya adiknya sendiri, John semakin paranoid. Itulah kenapa dia beli senjata, merekrut orang-orang berbahaya dan orang-orang yang paling ditakuti di Belize untuk jadi bodyguardnya sebagai pelindung, jadi nggak ada orang yang bisa menangkap dia.
Di Belize, John membeli sebuah properti di kota kecil yang sangat miskin, tapi sangat indah karena dekat dengan pantai. Nah, di kota ini, John bertemu dengan Allison, seorang ilmuwan. Allison ini sedang mengembangkan sebuah obat antibiotik yang dia dapatkan dari bakteri yang ada di kota itu, yang menurut Allison bisa mengobati infeksi yang ada pada manusia. Begitu John mendengar cerita dari Allison bahwa dia akan mengembangkan sebuah antibiotik baru, John yang punya otak bisnis langsung tertarik untuk mengajak Allison menjadi partnernya. Allison dia akan danai, dia akan ajak untuk kerja di kantornya, dia bangunkan laboratorium, asalkan nanti kalau antibiotiknya sudah jadi mereka akan bagi hasil. Allison langsung menerima tawaran John karena dia memang butuh bantuan. Tapi yang tidak Allison ketahui, John adalah salah satu monster yang sangat-sangat seram. Jadi pekerjaan John setiap hari itu cuman main dengan para pekerja-pekerja malam. Minum-minum, jual beli narkoba, jual beli senjata. Dan karena John kaya dan dia sudah merekrut semua orang berbahaya di kota itu, John bisa dibilang tuh kayak pemimpin di kota ini. Orang paling kaya, semua orang berbahaya tunduk di bawah dia, digaji oleh dia. Siapa sih yang berani untuk mengganggu John? Dan bagi para wanita-wanita pekerja malam di kota itu, John kayak penyelamat mereka. Karena mereka semua butuh uang, jadi mereka mau melayani John. Nah, ada satu hal yang membuat gue jijik banget, tapi gue harus kasih tahu kalian. Kalau misalnya kalian lagi makan, kalian lagi nyetir, atau ada anak kecil di sebelah kalian, tolong ditutup dulu telinganya. Oke. John biasanya menyuruh para wanita pekerja malam untuk pup di mulutnya. Kayaknya otak gue agak sedikit gangguan semenjak gue mendengar kata-kata itu. Yang tentu aja membuat Allison langsung takut dengan John dan langsung pengen keluar dan membatalkan partnership mereka. Allison langsung ngomong ke John dia nggak mau lagi kerjasama. Dan waktu John mendengar hal ini, John malah meracuni Allison dengan obat yang membuat Allison gak sadar, terus ternyata dia diperkosa. Allison juga disekap, dan untungnya Allison sempat ngirim email ke teman dan bapaknya untuk minta tolong diselamatkan. Gak lama dia baru aja pencet tombol kirim, John langsung matiin semua listrik di rumah itu guys. Tapi untungnya ternyata emailnya terkirim, dan salah satu teman Allison langsung menyelamatkan Allison. Kalau enggak, Allison percaya mungkin dia bakal dibunuh. Begitu Allison sampai di Amerika, dia langsung nelpon polisi dan juga FBI untuk melaporkan bahwa John McAfee memperkosa dan hampir membunuhnya. Tapi ternyata FBI dan polisi Amerika nggak punya jurisdiksi untuk menangkap John atas kasus ini karena John ada di Belize. Jadinya, John gak pernah diadili atas apa yang dia lakukan terhadap Allison. Jadi, John hidup tenang-tenang aja di Belize sebagai penguasa di sana. Nah, ada suatu hari di mana laki-laki bernama David Middleton gak sengaja masuk ke dalam area properti John. Dan waktu John tahu tentang hal ini, John ngerasa dia harus memberikan David pelajaran. Suatu malam, waktu David lagi tidur di rumahnya, ada dua laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya, menculik dia, membawa dia ke dalam sebuah mobil berwarna putih, dan dia disiksa di sebuah hutan yang tersembunyi. Untungnya, David masih bisa diselamatkan besok harinya oleh warga lokal, sempat dilarikan ke rumah sakit, di mana dia menceritakan apa yang terjadi dengannya, tapi sayangnya David meninggal dunia nggak lama kemudian. Nah, kasus penganiayaan dan meninggalnya David Middleton sampai sekarang nggak pernah terjawab. Tapi tentu aja banyak orang yang yakin sebenarnya John meng-hire atau merekrut dua orang untuk melakukan hal ini terhadap David. Tapi lagi-lagi karena Belize sendiri adalah negara kecil dan kejadian ini terjadi di kota yang kecil, peraturan hukum dan kepolisiannya sendiri itu nggak ketat. Dan seperti yang gue bilang juga, kebanyakan polisi di sana itu agak-agak corrupted dan kebanyakan juga kerjasama dengan John. Jadi John ngerasa aman aja, wah polisi ada di bawah naungan dia. Tapi ketenangan John tidak berlangsung lama, karena pada bulan April 2012, rumahnya disergap oleh polisi atas dugaan jual beli senjata ilegal dan laboratorium yang ilegal.
Laboratorium yang awalnya digunakan Allison ada kemungkinan dijadikan tempat untuk meracik obat-obat terlarang. Tapi anehnya guys, begitu John dimasukkan ke penjara, semua gudang tempat dia menyewa senjata-senjata ilegalnya terbakar hangus. Jadi John cuma menghabiskan waktu di penjara sebanyak 1 malam. Setelahnya, dia bebas. Gara-gara masuk penjara, tingkat paranoid John semakin menjadi-jadi. Dia percaya ada makhluk lain yang mengawasi dia. Entah makhluk apa, gue juga nggak tahu. Dan terjadilah insiden dugaan pembunuhan kedua. Kali ini, korbannya bernama Gregory Fall, yaitu seorang pemilik bar. Gregory ini adalah orang Amerika yang tinggal di Belize, dan rumahnya cuma berjarak 2 rumah dari rumah John. Jadi sejak beberapa bulan sebelumnya, Gregory sudah sering komplain ke John bahwa anjing-anjing peliharaan John yang sangat buas itu sangat-sangat mengganggu karena dilepaskan begitu saja di pantai. Jadi kadang-kadang mengganggu orang-orang yang lagi ke pantai. Tapi John nggak pernah menggubris semua komplain dari Gregory. Sebenarnya bukan cuma Gregory yang merasa terganggu, banyak orang yang merasa terganggu juga tapi nggak berani. John punya 9 anjing, semuanya sangat buas. Dan John sangat menyayangi anjing-anjingnya karena dia menganggap anjingnya ini adalah penjaganya. Karena Gregory capek, komplain berkali-kali, nggak pernah didengerin, malah diancam akan dibunuh, Gregory mencoba untuk melapor ke pemerintahan setempat. Tapi ternyata pemerintahan setempat juga nggak menggubris komplain dia. Karena seperti yang gue bilang, John tuh udah kayak penguasa di kota itu. Dan suatu hari, ke-9 anjingnya ditemukan meninggal dunia karena diracuni. Begitu John tahu 9 anjing kesayangannya meninggal karena diracuni, gak lama kemudian, beberapa hari berikutnya, Gregory Fall meninggal dunia dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Gak ada satupun barang di dalam rumah Gregory yang hilang. Semua bukti menunjukkan Gregory ditembak oleh seseorang, terus orangnya langsung pergi, yang berarti ada dendam. Dendam adalah motif pembunuhan ini. Dan semua orang langsung mikir, oke, baru aja beberapa hari yang lalu, anjing-anjing kesayangan John meninggal karena diracuni. Terus orang yang paling sering mengkritik soal anjing adalah Gregory. Terus tiba-tiba Gregory meninggal. Kayak logikanya udah pasti John yang membunuh. Tapi karena kepolisian Belize, seperti yang gue sudah bilang tadi, corrupted, teknologinya masih jadul, mereka bahkan gak terlalu bisa menyeken sidik jari, dan tindak penyelesaian kasus pembunuhan di kota itu cuma 3%, kasus meninggalnya Gregory tidak diinvestigasi sebagaimana mestinya. Polisi sempat memanggil John untuk diinvestigasi tentang pembunuhan ini. Tapi apa yang John lakukan? Dia malah melarikan diri, guys. Dia nggak mau kooperatif, dia nggak mau dikaitkan dengan kasus pembunuhan ini. John lari ke Guatemala secara ilegal, tidak diketahui oleh pemerintahan Guatemala. Dan saat itu nggak ada yang tahu bahwa John lari ke Guatemala. Yang orang-orang ketahui, John hilang setelah Gregory meninggal. Nah, gimana John bisa ketahuan dia sembunyi di Guatemala? Itu gara-gara reporter Vice. Intinya, John ini senang diwawancarai, senang jadi orang yang famous, dan gak tahu gimana Vice berhasil menemukan John di Guatemala, nanya John apakah dia bersedia untuk diinterview atau enggak, dan John bilang, oke, aku mau, tapi jangan kasih tahu keberadaan aku ke siapapun. Nah, yang gak John ketahui, Vice mengambil foto John, terus dia upload ke internet. Dari foto yang diambil, ternyata polisi bisa melacak lokasi di mana foto ini diambil. Gak butuh waktu yang lama, waktu John lagi diwawancarai, dia langsung disergap oleh Interpol. Akhirnya, John berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke Belize sebagai saksi pembunuhan George Fall. Tapi, gue males banget ngomong tapi terus. John lagi-lagi bisa kabur. Gimana caranya? Kali ini dia pura-pura serangan jantung. John tiba-tiba pingsan dan dikatakan dia memiliki serangan jantung, jadi dia dipaksa untuk dibawa kembali ke Florida. Dan karena John sekarang udah ada di Florida, kepolisian Belize yang mau menginvestigasi dia tentang kematian Gregory udah nggak bisa lagi menginvestigasi John. Karena batas jurisdiksi tadi, kepolisian Belize nggak bisa ngambil John yang udah ada di Amerika.
Dan lagi-lagi John berhasil bebas dari hukum dan kepolisian. Di Amerika, John beberapa kali diinterview, ditanyai tentang kematian dan pembunuhan Gregory. Tapi John selalu bilang ke orang-orang, ke reporter, ke semua orang, pokoknya dia bilang dia nggak ada sama sekali keterkaitan terhadap pembunuhan Gregory. Semenjak kembali ke Florida, John tinggal di Miami Beach, di mana dia menikah lagi dengan wanita bernama Janice. Dan kehidupan John di Amerika ini lebih ke cryptocurrency. Jadi dia membangun perusahaan kripto dan di tahun 2016 dia maju sebagai calon presiden Amerika. Dan untungnya John nggak menang. Ya, gue juga kaget sih kalau John bisa menang setelah sudah banyak skandal dia. Tapi John nggak menyerah guys. Di tahun 2020 dia menyatakan akan maju lagi menjadi calon kandidat presiden. Terus ternyata John kembali lagi-lagi dijerat pasal gara-gara dia tidak membayar pajak. Nah, untuk menghindari dihukum, John lagi-lagi melarikan diri. Dia kemana aja yang dia bisa pergi asalkan nggak bisa diikuti oleh jurisdiksi Amerika. Dia sempat ke Venezuela, sempat ke Kuba. Jadi selama dia kampanye sebagai presiden, dia itu nggak ada di Amerika. Dia di Venezuela, dia di Kuba. Pokoknya di perairan internasional supaya dia nggak bisa ditangkap. Nah, suatu hari waktu John berada di Spanyol, dia secara nggak sengaja tertangkap oleh polisi di sana. Dan semenjak itu, John dimasukkan ke penjara Spanyol. Nah, Amerika meminta Spanyol untuk mengirimkan John diadili di Amerika aja, jangan di Spanyol. Lalu di tanggal 23 Juni 2021 tadi, Spanyol akhirnya mengabulkan permintaan Amerika untuk mengirimkan John diadili di sana. Beberapa jam setelah Spanyol mengabulkan permohonan ini, John tiba-tiba ditemukan oleh sipir penjara, gantung diri dan meninggal dunia. Sebelum John bunuh diri, di akun Instagramnya dia memposting huruf Q. Gue nggak tahu ini John yang posting atau orang lain yang posting tapi di akun John, karena kok bisa orang di penjara tapi bawa HP. Kalau kalian tahu siapa yang memposting, tolong tulis di komen bawah. Dan huruf Q ini dipercayai adalah lambang konspirasi QAnon. Kalau kalian mengikuti teori konspirasi, kemarin waktu Donald Trump menjabat sebagai presiden, ada teori konspirasi di tahun 2017. Nah, untuk kalian yang sering mengikuti teori konspirasi, mungkin kalian udah pernah dengar teori konspirasi QAnon, di mana orang-orang percaya pemerintahan diisi oleh orang-orang yang melakukan perdagangan seksual, perdagangan anak, pemuja setan, kanibal, dan orang-orang ini berusaha untuk menjatuhkan Donald Trump. Karena cuma Donald Trump yang bisa menangkap orang-orang ini. So, teori QAnon ini adalah teori para pendukung Donald Trump ya. Dan John McAfee adalah salah satu orang yang percaya dengan teori konspirasi ini. Gara-gara postingan Instagram ini, banyak orang yang percaya John McAfee sebenarnya dibunuh, tapi dibuat seolah-olah bunuh diri. Karena John McAfee juga berapa kali sebelum meninggal, memberitahu para reporter dan orang-orang kalau suatu hari dia bunuh diri, itu pasti karena orang membunuh dia. Dia nggak akan pernah bunuh diri. Makanya sekarang beredar isu bahwa John McAfee sebenarnya dibunuh, bukan bunuh diri. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys pendapat kalian tentang kematian John? Apakah dia ini dibunuh ataukah dia bunuh diri? Karena menurut gue sendiri sih, kayaknya John ini karena sangat paranoid, dia paling takut diadili. Karena beberapa kali dia ini dikejar oleh polisi, selalu mencoba untuk kabur. Kayak dia takut banget diadili. Jadi menurut gue mungkin karena dia sangat takut diadili dan ternyata permohonan Amerika dikabulkan, dia ngerasa mending bunuh diri daripada dia harus diadili. Dan mungkin dia sengaja ngebikin seolah-olah pemerintah yang membunuh dia. Oke, sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang selalu mensupport Ruang Gelap. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.